hijrah menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi seorang bermaksiat misalnya 50 tahun, kemudian dia baru sadar umur dia 51 atau umurnya 60, kemudian dia sadar, maka dia berhijrah, maka seluruh dosa-dosa yang terlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang judulnya apa? Hijrah kok masih gelisah ya. Hijrah kok masih gelisah. Antum banyak yang masih gelisah? Tidak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita fenomena yang kita lihat ya di hadapan kita, sebagian saudara-saudara kita berhijrah ya. Dan ini suatu anugerah yang besar, Allah berikan hidayah. Kemudian setelah mereka berhijrah ternyata ada dua golongan, ada yang tetap istiqomah dalam hijrahnya dan ada yang gelisah dalam hijrahnya ya. Bahkan di antara mereka bukan cuma gelisah, bahkan akhirnya kembali lagi seperti dahulu kala. Ini kenyataan pahit yang terjadi. Maka pada kesempatan kali kita ingin menyampaikan yakni saran dan nasihat agar kawan-kawan yang berhijrah bisa tetap istiqamah dan terus meniti jalan kebaikan yang telah Allah bukakan baginya. Betapa banyak orang yang berada di atas kemaksiatan dan terus bertambah kemaksiatannya sampai akhirnya bertemu dengan Allah dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bahas akan hal tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa keutamaan hijrah ya. Karena hijrah ini ya sebagaimana disebut oleh para ulama ada dua model. Pertama al-hijrah al-makaniyah, kemudian yang kedua al-hijrah al-haliyah ya. Adapun al-hijrah al-makaniyah yaitu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipraktikkan oleh para sahabat ketika mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh mereka berhijrah sampai 3 kali. Pertama kali hijrah sekitar tahun 5 kenabian, para sahabat berhijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah adalah negeri kafir ketika itu dan rajanya seorang Nasrani yang bernama Najasyi yang kemudian nanti masuk Islam. Tapi secara umum masyarakatnya Nasrani. Akan tapi lebih kondusif untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi mereka berhijrah karena untuk beribadah. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah mereka disiksa, ditindas, dipaksa untuk kafir sehingga mereka akhirnya berhijrah. Kemudian sebagian mereka balik karena ada isu bahwasanya di Mekah sudah kondusif, ternyata isu tersebut tidak benar. Akhirnya mereka berhijrah kedua kali. Jadi hijrah 2 kali dari Mekah ke negeri Habasyah. Negeri kafir ke negeri kafir, tapi negeri kafir yang tidak kondusif ke negeri kafir yang kondusif. Baru setelah banyak suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj masuk Islam di Madinah, sehingga al-makan muhayya, yaitu kondisi sudah dipersiapkan, sudah kondusif, baru kemudian Allah merintahkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah dari negeri kufur ke negeri Islam, ke Darul Islam. Maka berhijrahlah. Ya. Berhijrahlah. Maka para sahabat berhijrah setelah Rasulullah ke Madinah. Demikian juga banyak sahabat yang berhijrah bukan cuma dari kota Madinah. Ada yang dari Ha'il, ada yang dari Yaman ya, dari Jazirah Arab mereka datang berkumpul untuk belajar dan beribadah di kota Madinah. Maka Madinah dikenal dengan Darul Hijrah, yaitu negeri tempat hijrah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriyah. Ya, tahun 8 Hijriyah baru Rasulullah berkata, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah, karena Mekah setelah itu telah menjadi negeri Islam. Sehingga tidak perlu lagi hijrah dari Mekah karena Mekah sendiri sudah tempat kondusif untuk beribadah kepada Allah.
yang selama ini ada 360 berhala di sekitar Ka'bah, Rasulullah tidak bisa hancurkan. Rasulullah baru hancurkan pada tahun 8 Hijriah ketika beliau menaklukkan kota Mekah, maka seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah berjumlah 360 Rasulullah jatuhkan semuanya. Maka setelah itu kota Mekah terus menjadi negeri Islam, bahkan ada yang ulama berkata sampai hari kiamat kota Mekah akan menjadi negeri Islam karena Rasulullah bersabda la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Karena Mekah akan senantiasa menjadi negeri Islam. Ini disebut dengan al-hijrah al-makaniyah. Hijrah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya apa jelas? Tujuannya buat apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah. Makanya orang yang mampu untuk berhijrah tidak mau berhijrah, maka Allah tegur. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustat'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ada sebagian orang sahabat tidak bisa berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena tidak mampu, tapi ada urusan duniawi sehingga mereka tidak berhijrah. Sampai akhirnya ketika perang Badar mereka dipaksa ikut. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh. Sehingga akhirnya sahabat yang sudah berhijrah kasihan sama mereka. Maka Allah turunkan ayat menyatakan bahwasanya mereka salah. Mereka tidak berhijrah dalam kondisi menzalimi diri mereka padahal mereka mampu berhijrah. Ya. Mereka berkata, "Kenapa kalian tidak berhijrah?" Kata mereka, "Kunna mustata'afina fil ard." Kami dulu dalam kondisi ditindas, dalam kondisi lemah. Maka dikatakan kepada mereka, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha?" Bukankah bumi Allah luas kalian bisa berhijrah? Kenapa bertahan di sana? Maka ada seorang ternyata tinggal suatu tempat, dia tidak bisa beribadah. Dia mungkin tidak bisa berjilbab. Ya, anak perempuan tidak bisa berjilbab, kemudian sulit untuk sholat, tidak bisa sholat Jumat. Kemudian dia bertahan di sana karena urusan duniawi, maka orang yang tercela. Kalau dia tidak bisa beribadah sama sekali atau sebagian ibadah wajib terhalangi, maka dia wajib untuk berpindah tempat. Sebagian sahabat tersebut dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan di atas muka bumi untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jika tidak bisa beribadah di suatu tempat, maka silakan pindah ke tempat yang lain untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah pertama ke mana? Ke Habasyah, kedua ke Habasyah, ketiga ke mana? Ke kota Madinah. Nah, demikian juga itu bisa berlaku zaman sekarang. Kalau sebagian orang tinggal suatu tempat dia tidak bisa beribadah, ya, maka dia harus berpindah dari tempat tersebut. Atau ketika dia bertempat suatu kondisi yang membuat dia terus bermaksiat, meskipun sama-sama di negeri Islam. Misalnya di tanah air ini ada suatu lokasi itu tempat maksiat. Kalau dia di situ dia terjerumus dalam zina, dia main judi, dia minum khamar karena lingkungan yang luar biasa, maka wajib dia untuk berhijrah, meninggalkan lingkungan tersebut menuju lingkungan yang lebih baik agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini harusnya semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-hijrah al-makaniyah. Tapi ada namanya al-hijrah al-ma'nawiyah atau hijrah kondisi. Yaitu seorang berhijrah dari kondisinya yang suka bermaksiat kemudian menuju kepada kondisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah SAW sebutkan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sejati yang sungguhnya adalah yang di mana kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, dan muhajir yang sesungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang meninggalkan Allah larang. Bahkan sebenarnya mengatakan jika seorang berhijrah dari Mekah ke Madinah, secara fisik dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang kondusif. Tapi ternyata di sana juga dia bermaksiat, maka itu bukan hijrah yang sesungguhnya. Karena disyariatkan hijrah itu agar kau meninggalkan maksiat dan beribadah kepada Allah. Tapi kalau kau hanya berpindah tempat, tetapi situasimu atau kondisimu tidak berubah, kau tetap bermaksiat tempat yang sana, maka itu bukan hijrah yang sungguhnya.
Makanya sebagian ulama menafsirkan hadis ini wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah sungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Kalaupun tubuhnya sudah berpindah kepada tempat yang kondusif namun ternyata dia masih bermaksiat, maka dia bukan orang yang sedang berhijrah. Dan hadis ini juga dibawakan kepada makna yang kedua, yaitu al-hijrah al-ma'nawiyah. Dia tidak berpindah secara fisik, dia tetap di tempatnya, tapi dia berubah dari bermaksiat menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwasanya hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah sebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang beriman, berhijrah dan berjihad, mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah banyak muji. Walladzina hajaru walladzina hajaru. Dalam Al-Qur'an banyak Allah sebut ayat tentang hijrah, Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW bercerita tentang keutamaan hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjulurkan tangannya. Kemudian kata Amr bin As, "Walakin uridu an ashtarit." Ya Rasulullah, saya ingin baiat tapi saya punya persyaratan. Kata Nabi, persyaratannya an yaghfirallahu li, agar Allah ampuni aku. Karena Amr bin As dulu penjahat besar sebelum masuk Islam. Dia delegasinya atau juru bicaranya Abu Jahal, ya. Dan ingin mencelakakan kaum muslimin ketika kaum muslimin sedang berada di Habasyah. Maka kemudian Rasulullah berkata, "Amma ta'lam ya Amr, tidakkah kau tahu annal Islam yahdimu ma kana qablahu, Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya, wa anna taubata tajubbu ma kana qablaha, dan taubat menghapuskan dosa sebelumnya, wa annal hijrata, dan hijrah tahdimu ma kana qablaha, hijrah menghancurkan dosa-dosa sebelumnya, wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya." Jadi seorang bermaksiat misalnya 50 tahun, kemudian dia baru sadar umur dia 51 atau umurnya 60, kemudian dia sadar, maka dia berhijrah, maka seluruh dosa-dosa yang terlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW berkata tentang ibadah di masa fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah di musim fitnah seperti zaman sekarang, orang sibuk dengan fitnah. Lihat medsos, mengikuti perkembangan fitnah, ikut komentar, melihat komentar, membantah komentar yang tidak bermanfaat, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah dunia dan macam-macamnya. Ternyata ada sekelompok orang di tengah lautan fitnah, dia sibuk beribadah, sibuk menuntut ilmu, sibuk salat malam, sibuk mengajari anak istri. Ya. Maka kata Nabi, "Ka hijratin ilayya," seperti pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Kenapa Rasulullah iming-iming dengan hijrah kepadaku? Karena hijrah pahalanya besar. Dan orang yang beribadah di masa fitnah ini jarang, sedikit. Maka Rasulullah kasih motivasi. Maka Rasulullah SAW kasih motivasi. Ya. Jadi ikhwan, sungguhnya keutamaan hijrah sangat banyak ya. Dan kita tahu orang berhijrah biasanya orang sudah bertobat. Dan orang yang bertobat tentu sangat dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, ya. Semakin sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu." Kata Nabi, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah daripada gembiranya seorang laki yang sedang membawa ontanya di tengah padang pasir, tiba-tiba ontanya pergi. Wa 'alaiha ta'amuha syarabuhu, sementara makan dan minuman bekalnya dalam bersafar tersebut ada di bawah oleh ontanya. Ternyata ontanya pergi sekaligus membawa makan dan minuman bekalnya tersebut. Maka dia pun setelah ontanya pergi, maka dia putus asa. Ya, fattaja'a tahta dhilli syajarah qad ayisa min rahilatihi. Maka dia pun segera berbaring di bawah sebuah pohon dan dia sudah putus asa dari ontanya tersebut. Ontanya tersebut tidak akan kembali, maka dia pun menanti kematian, kepanasan, kekeringan, ya, dehidrasi, mulai kepanasan, mulai lemah tubuhnya. Dia menunggu kematian datang secara bertahap.
Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia merasa dirinya bakalan mati, dia sudah putus asa, idh huwa biha qaimah, tiba-tiba ontanya datang lagi. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan bekalnya masih ada ya. Tadi ontanya ternyata main-main aja, dia balik lagi. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera bangkit, dia pegang tali kekang ontanya jangan sampai ucul lagi. Kemudian dia berkata, Allahumma ya anta abdi wa ana rabbuk. Sungguh ya Allah, saking dia bersyukur, saking senangnya dia bilang, ya Allah sungguh engkau adalah hambaku dan aku benar-benar Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, kata Nabi, dia salah ngomong saking gembiranya. Ini kondisi gembira yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh seorang. Dia merasa akan binasa dan dia sudah merasakan kematian tersebut datang secara bertahap. Tiba-tiba kehidupan datang kembali, maka dia saking gembiranya. Sampai dia salah ngomong, dia bilang, ya Allah benar engkau adalah hambaku, aku benar-benar Tuhanmu. Padahal dia maksudnya ngomong, sungguh engkau adalah Tuhanku, aku adalah apa? Hambamu. Kata Nabi, lallahu asyaddu farahan, Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini. Jadi maksudnya kalau ada orang hijrah itu orang, Tuhan kita senang. Kita ini yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ciptakan kita, Tuhan ingin kita istiqamah, kemudian kita nakal kesana kemari, membangkang, terus kita kembali, tentu Allah senang dengan ciptaannya yang kembali sadar. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Saya rasa kalau kita orang tua, anak kita nakal, kita mungkin jengkel, mungkin kita jewer, mungkin kita usir, mungkin kita bentak, mungkin kita pukul, namanya anak. Kemudian dia pergi kabur. Tahu-tahu dia kembali minta maaf, nangis. Kira-kira kita bahagia enggak? Sangat bahagia. Kenapa? Karena kita sangat sayang kepada dia. Dan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Saya sering sampaikan hal ini. Kenapa bisa demikian? Karena yang ciptakan kita ini adalah Allah. Kita hanya numpang mampir di perut ibu kita. Benar kita secara fisik dari air mani ayah dan dari sel ovum ibu. Tapi yang mengkreat kita, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan engkau, menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikan engkau seimbang dalam ciptaanmu. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, yang menentukan bentukmu Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan engkau kehidupan, meniupkan ruh kepadamu, memberikan rezeki kepadamu, Allah semuanya. Saya kasih gambar, walillahil matsul ala. Kalau kita dulu masih kecil, kita punya mainan, kita bikin mobil-mobilan dari kulit jeruk. Kita senang kan dengan ciptaan kita? Perbuatan kita, kreasi kita, senang enggak? Senang kita bikin, kita gunting sayang-sayang meskipun begitu. Nah, kita ini bukan kreasi ayah ibu kita ini hasil kreasi sang kreator. Dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kembali kepada Allah, maka Allah senang. Allah gembira karena Allah sayang kepada hambanya yang kembali. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Semakin sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berkata, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seorang yang di hari kiamat kelak membuka catatan amal, dilihat banyak sekali istighfar. Nah, ini meninggalkan maksiat dan bertobat dilakukan oleh seorang yang sedang berhijrah. Hijrah secara maknawi, dan ini yang dilakukan oleh banyak saudara kita. Tadinya praktisi riba, kemudian bertobat. Tadinya pemusik, akhirnya bertobat. Tadinya main film, artis, terbuka auratnya, kemudian bertobat. Tadinya mungkin tukang joget-joget, kemudian bertobat ya. Tadinya tukang bid'ah, nipu orang, akhirnya bertobat. Tadinya suka ngajak orang berbuat kesyirikan, akhirnya bertobat ya. Banyak hal. Banyak orang akhirnya hijrah. Ketika dia berhijrah, ketahuilah dia sedang menempuh jalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi saya sudah katakan di awal pengajian tadi, kenyataan menunjukkan orang yang berhijrah ada dua model. Ada yang istiqamah, bahkan semakin serius dan Masya Allah. Ada yang hijrah tapi biasa-biasa saja. Ada yang semangat terus terjungkal. Semangat terus apa? Terjungkal. Ada yang hijrah gelisah. Rasanya ingin kembali lagi. Ini kisah nyata. Saya ke satu kota, kemudian saya ngobrol sama seorang.
Orang ini berhijrah, dia meninggalkan riba. Meninggalkan riba, instansi ribawi. Kemudian setelah itu dia berusaha jualan, sales dan macam-macam. Akhirnya dia mengalami kesulitan. Orang bertobat biasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita Adam alaihissalam bertobat, tobatnya diterima enggak? Adam alaihissalam bertobat kepada Allah diterima enggak? Diterima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fataba alaih." Allah terima tobatnya. Tapi Allah turunkan di bumi. Ya enggak? Harus ada ujian yang dia hadapi. Tidak terima tobatnya kembali lagi ke surga. Enggak, Allah ada ujian untuk mengangkat derajatnya. Dengan Adam turun ke bumi semakin tinggi apa? Derajatnya, diberi ujian-ujian. Tapi dia dicoba oleh Allah, diuji. Padahal tobatnya diterima. Ya. Kata Allah, "Fatalaqa Adamu rabbahu min rabbih kalimatin fataba alaih." Adam ketika mau bertobat dia bingung apa yang harus dia ucapkan. Pertama kali maksiat. Seumur hidup dia belum pernah maksiat, baru pertama kali. Terus yang pertama kali goda langsung iblis, bukan kroco-kroco, langsung apa? Iblis turun tangan. Ketika dia tobat dia bingung ngomong apa, maka Allah ajarkan. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Adam terima, Allah ngajarkan cara bertobat, maka dia ucapkan doa tersebut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Kalau kau tidak merahmati kami dan kau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Kata Allah, "Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih." Allah pun ampuni Adam, tapi tetap turun ke bumi. Mengalami berbagai cobaan dan penderitaan. Ya. Nah, ada orang ceritanya, dia cerita sama saya, pengalaman spiritual. Jadi dia keluar dari instansi ribawi dengan tekad luar biasa, habis ngaji, tahu bahwasanya riba adalah dosa besar. Ya, orang yang riba berarti siap diperangi oleh Allah dan Rasulnya, maka dia pun bertobat. Mulai dia berdagang, lama-lama duitnya habis, lama-lama semakin sulit hidupnya. Ketika itu dia digoncang. Ketika digoncang, lagi sulit-sulitnya, tahu-tahu bosnya yang dulu tawarin lagi, "Kamu nggak kembali aja? Nanti gajinya saya naikkan. Jabatan saya naikkan," karena dia prestasinya bagus. Ketika itu ada tawaran dalam kondisi susah, dia goyang. Dia goyang. Dia bilang sama istrinya, "Gimana, Mi, ini?" Padahal tahu haram. Kata istrinya, "Coba tanya Ustadz, siapa tahu darurat." Goyang orang. Goyang. Ingin kembali lagi. Akhirnya datanglah dia, benar-benar dia tanya, siapa tahu ada solusi, siapa tahu boleh dalam kondisi seperti ini. Sudah sulit. Tanya sama Ustadz. Akhirnya Ustaz tanya, "Coba sebutkan hadis tentang bahaya riba." Di antara disebutkan hadis, sungguhnya siapa yang riba seperti menzinai ibu sendiri. Kata Ustaz, "Coba ulangi. Siapa yang mendatangi riba seperti menzinai ibu sendiri?" Kau enggak ngerti hadis itu, hadisnya itu kau jinai makmu sendiri, tahu enggak? Akhirnya dia kaget, akhirnya dia tinggalkan dan sekarang dia alhamdulillah baik dalam kondisi bisa mencari ma'isyah dan bertahan di atas hijrahnya. Jadi kondisi banyak buat orang akhirnya ragu, ya, sehingga gelisah dan kembali lagi kepada masa lalunya. Ini yang mau kita bahas. Apa poin-poin yang harus kita perhatikan atau saudara-saudara kita perhatikan agar kita bisa bertahan dalam hijrah istiqamah. Karena istiqamah ini berat, ya. Taib. Pertama tadi sudah kita jelaskan agar kita bisa istiqamah. Kita harus tahu bahwasanya orang berhijrah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memilih dia untuk berhijrah di antara sekian mungkin juta manusia yang tidak berhijrah-hijrah. Yang tenggelam dalam maksiat, ya, kemudian meninggal dalam kemaksiatan tersebut, bertemu dengan Allah pada alam berikutnya dengan pertemuan yang mengerikan. Karena bertemu dengan Allah dalam kondisi membangkang perintahnya, melanggar larangannya. Sementara dia, Allah telah pilih sehingga dia meninggalkan dunia hitam, ya, dunia gemerlap malam, ya, meninggalkan berbagai macam maksiat. Ya. Allah telah milih dia.
Subhanallah, saya pernah ditelepon sama seseorang. Ustaz, saya pemusik Ustaz. Saya tahu musik haram Ustaz. Tapi saya mau kembali lagi Ustaz. Ada Ustaz yang bilang boleh Ustaz, haram atau tidak? Saya biar mantap Ustaz. Haram saya bilang. Ayo udah, makasih Ustaz jazakallahu. Jadi goyang mau kembali lagi. Goyang. Padahal orang pemusik tahu bahwasanya musik itu melalaikan. Enggak usah dikasih tahu dalilnya pun dia tahu. Coba setelah dia bermusik kemudian tidak bermusik, dia ngerti tidak bermusik itu nyaman, tentram. Musik itu melalaikan, dia tahu, enggak perlu pakai dalil. Tapi karena kebutuhan duit, BU, butuh apa? Butuh uang, dia pingin kembali lagi. Dia pingin kembali lagi. Taib. Jadi pertama agar kita bisa kokoh dalam hijrah, yang pertama yaitu kita harus tahu bahwasanya hijrah itu pahalanya besar. Apa yang sudah kita geluti dunia hitam mungkin puluhan tahun atau sekian tahun, maka semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu-ibu cerita tentang seorang artis terkenal yang kemudian hijrah. Tapi artis tersebut benar-benar istiqomah dalam hijrahnya. Sampai dia tidak mau lagi kembali ke masa lalunya, bahkan dia malu dengan masa lalunya. Bahkan dia pernah ketemu istri juga cerita bagaimana sedih, masih ada banyak di YouTube film-film yang pernah dia lakoni ya. Tapi tetap bertahan, bahkan dia jualan jilbab, jual sederhana, jual kalau nggak salah jual makanan juga ya. Sebagian teman-teman Masya Allah beli ya. Sebagai bentuk membantu dia ya. Karena berat dari dunia mungkin gemerlap dengan kemewahan kemudian berubah menjadi hidup yang apa? Sederhana. Tapi dia bertahan. Sampai sekarang saya tahu dia bertahan. Luar biasa. Berat tapi dia bertahan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala hijrah ini pahalanya apa? Besar. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang berhijrah agar dia bisa istiqomah, dia harus ikhlas karena Allah. Jadi hijrah bukan cuma ikut-ikutan, bukan karena trendy, ya. Bukan karena lihat ada orang hijrah kok tambah kaya, saya ingin juga kaya seperti dia. Enggak. Kamu hijrah karena kamu takut mati dalam kondisi su'ul khatimah. Kamu hijrah supaya kamu bertobat bertemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Makanya kalau hijrahnya bukan karena Allah, terkadang dia tidak bisa istiqamah. Karena niatnya bukan karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan tergantung niat. Dan setiap masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, sungguhnya dia sedang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Jadi ikhlas. Bukan karena riya, bukan karena duniawi. Contoh hijrah karena dunia, Rasulullah sebutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya, ya, yusibuha lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang berhijrah karena ingin dapat dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, orang berhijrah terkadang bukan karena Allah tapi karena duniawi. Karena wanita ya. Hijrah apa supaya bisa nikahi si akhwat itu misalnya. Atau hijrah meninggalkan rokok bukan karena rokok haram tapi takut kena penyakit paru-paru. Ini namanya berhijrah karena duniawi. Dia hijrah tidak mau berzina bukan karena Allah tapi karena takut kena penyakit AIDS. Sama, ini berarti berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah karena teman-temannya semua sudah berhijrah, tinggal dia sendirian tidak berhijrah. Dia enggak enak kok kamu belum hijrah juga, akhirnya dia meninggalkan instansi ribawi bukan karena Allah tapi karena enggak enak ditanyain terus. Jangan, hijrah jangan seperti ini. Niatkan, luruskan tekad bahwasanya saya berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kadar kita niat karena Allah, sejauh itu pula kadar Allah menolong kita. Sejauh mana kita semakin jauh dari Allah, semakin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita harus ikhlas kepada Allah, di antara ibadah yang adalah hijrah. Hijrah. Ya, maka hijrah bukan cuma tren diikut-ikutan, enggak, kita hijrah dengan ilmu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua. Jadi pertama tadi menghadirkan pahala yang besar bagi orang yang hijrah, yang kedua tadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala hijrahnya. Kemudian yang ketiga, ketika berhijrah, ini poin sangat penting.
Tahukah hijrah? Berarti kita baru bertobat. Kalau kita bertobat, setan senantiasa mengintai. Karena dia baru berhijrah, bisa saja dikembalikan oleh setan. Setan berusaha agar kita tidak bisa move on. Caranya bagaimana? Ingatkan masa lalu. Dibayangkan lagi kelezatan maksiat zaman dahulu. Sehingga timbul kerinduan dia untuk bermaksiat lagi. Setan mengintai. Maka kalau ingin hijrah yang benar, agar tidak gelisah, agar bisa istiqomah, totalitas. Move on, tinggalkan semua perkara yang bisa membuat dia kembali lagi ke masa lalu. Dia harus totalitas, bukan setengah-setengah. Bukan setengah-setengah. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah seorang qatilul al-mi'ah, seorang pembunuh 100 nyawa. Ketika orang ini sudah bunuh 99 nyawa. Tiba-tiba dia ingin hijrah, ingin bertobat. Maka dia bertanya, fasa'ala an a'lami ahlil ard. Siapa orang yang paling berilmu di negeri dia? Maka ditunjukkanlah kepada seorang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Maka dia bertanya, wahai fulan, sungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa. Apakah mungkin Allah menerima tobatku? Orang ahli ibadah ini dia bahlul ya. Maka dia berfatwa dengan perasaan. Mana mungkin Allah terima tobatmu? Akhirnya dipenggal lagi, jadilah 100. Orang ini temperamentalnya tinggi, sumbu pendek, cepat emosi. Ada orang tanya fatwanya enggak enak, selesai. Haram atau halal nih? Haram, halal. Ketika dia bilang tidak mungkin diterima karena fatwa salah, ikut perasaan. Ini sebagian orang kalau tidak punya ilmu fatwa dengan perasaan. Akhirnya disembelihlah jadi 100. Dan ternyata dia masih pingin penasaran. Dia belum bertemu dengan orang yang ahli ilmu. Maka dia cari lagi. Karena dia usaha, akhirnya Allah tunjukkan dia kepada seorang yang ahli ilmu. Maka dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat? Kata orang ahli ilmu tadi, siapa yang menghalangi engkau dari tobat? Tobat tidak akan terputus. Tapi tinggalkanlah negerimu dan menujulah ke negeri orang-orang soleh. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadalah kepada Allah bersama mereka. Sini, di antara kecerdasan orang alim ini, selain dia menjelaskan hukum, bahwasanya taubatmu bagaimanapun masih bisa diterima. Dosa apapun, syirik, membunuh, apapun kalau bertobat bisa diterima. Yang kedua dia kasih solusi. Cara hijrah yang benar, kau harus move on. Tinggalkanlah orang yang pernah kau bersama mereka karena akan membuat engkau mengingat masa lalu yang bisa menggelitikmu untuk kembali lagi. Dan pergilah kepada komunitas baru yang rajin ibadah sehingga kau terbawa dengan lingkungan yang baru. Maka berjalanlah orang tersebut menuju, dia belum beribadah, masih berjalan menuju tempat tersebut, tengah jalan dia meninggal dunia. Maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya. Maka mereka pun berselisih. Kata malaikat rahmat, ini masuk surga. Ya. Karena dia sedang menuju ke negeri yang baru. Kata malaikat azab, enggak, dia belum beribadah. Belum apa? Belum apa-apa, masuk neraka. Akhirnya datang seorang malaikat menjelma jadi manusia, menjadi hakim di antara mereka. Kata malaikat, ukur mana jarak lebih dekat ke negeri yang dituju, komunitas baru atau komunitas lama. Akhirnya diukur, ternyata lebih dekat kepada komunitas apa? Baru. Akhirnya dia masuk, diambil ruhnya oleh malaikat rahmat. Jadi malaikat maut sudah cabut, tinggal mau siapa yang terima ini? Kan malaikat maut tugasnya cabut. Setelah itu ada yang menerima ruhnya. Malaikat rahmat atau malaikat apa? Azab. Subhanallah, orang ini belum sampai ke tempat hijrahnya dia sudah meninggal, tapi niatnya sudah ada. Dan Allah berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, thumma yudrikuhul maut faqad waqa ajru 'ala Allah." Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya berhijrah meskipun belum sampai tujuan, dia meninggal di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahala apa? Hijrah. Tapi kita ambil sampai di sini bahwasanya hijrah itu harus move on, harus totalitas. Setelah totalitas, jangan coba-coba untuk mengenang masa lalu. Karena tidak ada yang ragu bahwasanya dalam maksiat ada kelezatan. Dan betapa banyak orang akhirnya mundur kembali ketika dia ingat tentang masa lalu, tidak bisa move on. Saya ketemu kawan, dia kerja, kemudian bisnismen, kemudian dia hijrah. Ketika ada bisnis yang bermasalah, hal-hal yang haram, dia hijrah. Kata dia, Ustaz, saya totalitas, saya tinggalkan semua, HP saya ganti, semua nomor teman-teman, kolega saya hapus semuanya. Saya takut kembali lagi. Saya hapus semua. Sudah saya bikin bisnis baru, dunia baru, benar-benar saya lupa dengan mereka sama sekali, totalitas. Kalau tidak bisa tergoda tadi. Coba tanya Ustaz, siapa tahu riba boleh. Goyang.
Yang tadi, Ustaz, ini musik halal enggak Ustaz ya? Pingin main lagi. BU lagi butuh apa? Butuh uang. Ada kawan juga ini orang lain lagi, ya. Direktur, kemudian dia hijrah, kemudian kerja biasa-biasa, kadang susah setengah mati. Ustaz, saya dapat dipanggil lagi sama bos Ustaz. Tawaran gaji lebih gede, wah, goyang. Subhanallah, maka ketika hijrah harus move on. Dan seorang yang cerdas, dia tahu, ya, min fiqhil abdi, di antara fikih seorang hamba, dia tahu kapan bertambah imannya dan kapan merosot imannya, dia ngerti. Kita insya Allah tahu, saya kalau begini merosot iman saya. Saya kalau ngobrol sama si fulan, iman saya merosot. Saya kalau gaul sama dia, iman saya merosot. Saya kalau nonton acara begini di YouTube, iman saya merosot. Saya kalau nonton acara begini di YouTube, iman saya naik. Seorang tahu. Pengalaman dia ngerti. Saya kalau buka channel ini, saya iman naik. Kalau saya buka iman, saya merosot. Dia tahu. Saya kalau liburan di kota ini, iman saya merosot. Tapi kalau saya liburan di kota itu, iman saya terjaga. Seorang ngerti. Saya kalau makan malam di kuliner di restoran itu, alhamdulillah aman. Di restoran satunya, iman saya goyang. Terlalu banyak maksiat yang saya lihat. Seorang ngerti. Cuma dia mau atau tidak. Kadang dia ikut syahwat dia. Seorang harusnya ngerti. Maka hati-hati kalau dia tahu masa lalunya, dia lihat-lihat kembali. Bisa kembali masa lalu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Terlalu banyak orang akhirnya terjungkal kembali, terjatuh kembali, terjerumus kembali karena coba-coba mengingat masa lalu. Banyak sekali. Di antara kisah yang saya pernah dapati, seorang wanita tanya telepon saya sama istri saya. Dia sudah nikah sama suaminya 15 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak. 15 tahun sudah menikah, anak sudah besar-besar. Subhanallah, suaminya main ke dunia maya. Dunia maya, nostalgia. Ternyata suaminya dulu homo. Terus sudah sadar, udah ngaji, menjalani kehidupan normal 15 tahun. Setelah itu dia mulai ingat kembali lagi masa lalunya. Akhirnya dia terjebak dengan syahwat masa lalunya, kelezatan yang dulu. Akhirnya dia terang-terang sama istrinya, akhirnya pisah. Dia tidak harus saya homo, karena dia sudah berubah penampilan semua. Padahal sebelumnya penampilan ikhwan. Kenapa? Coba-coba untuk membaca masa lalu. Saya pernah di Melbourne, ada seorang pas musim Ramadan saya ke sana. Ustadz, saya diundang sama kawan-kawan buka puasa Ustadz. Tapi habis buka puasa mereka minum khamar Ustadz. Jadi buka puasanya minum apa? Minum khamar. Ada yang buka puasa rokok ada. Tunggu. Allahu Akbar. Dhahabat dhama'u wa abtalatil uruqu. Insyaallah. Ada yang begitu. Ada yang ternyata lebih parah, buka puasa minum apa? Minum khamar. Ini kisah nyata dia sama saya. Mungkin di negara kafir kita enggak tahu ya. Dia bilang, "Ustaz, sekarang saya diundang lagi apa saya hadir?" Terus gimana? Saya pernah hadir, saya minum khamar lagi Ustaz. Janganlah kalau begitu. Jadi dia pernah hadir, ternyata dia tergoda, dia minum khamar lagi. Ramadan tahun lalu. Sekarang Ramadan saya diundang lagi. Jangan. Kalau kau tahu kau pernah jatuh dalam hal tersebut, jangan ulangi lagi. Ini yang buat kita gelisah, kita masih memandang ke masa lalu kita yang suram. Itu masalahnya. Setan membuat kita menoleh kembali. Sehingga teringat kelezatan-kelezatan maksiat masa lalu. Timbullah khayalan-khayalan, umniat, angan-angan yang tidak benar, semuanya hanyalah hayalan. Itu bukan kita pernah sengsara di masa lalu dan kita sudah merasakan kebahagiaan. Memang namanya hijrah pasti ada ujian-ujian. Kalau kita mau coba nengok masa lalu, kita akan kembali lagi. Maka seorang berusaha harus totalitas. Jangan coba tengok-tengok masa lalu agar hijrahnya sempurna. Kalau perlu seluruh teman-temannya dia blokir, dia cari komunitas baru. Sebagaimana tadi pembunuh 100 nyawa, dia tinggalkan kampung halamannya menuju kampung yang baru, mengenal manusia-manusia baru, komunitas baru agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu manusia ini sangat lemah, dia makhluk sosial, sangat mudah terpengaruh dengan lingkungannya, sangat mudah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang harus selektif siapa yang mau dijadikan temannya. Kemudian di antara agar dia tidak gelisah,
Dia harus tahu bahwasanya orang kalau beribadah kepada Allah, orang yang bertobat pasti diuji, pasti diuji. Rata-rata teman-teman yang berhijrah rata-rata diuji. Rata-rata diuji. Ada mungkin berhijrah kemudian sukses, ada juga ya, tapi rata-rata diuji. Kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh kakak adiknya. Maka dia harus tahu bahwasanya hijrah itu diuji. Para sahabat diuji. Rasulullah diuji. Mau hijrah aja setengah mati. Sampai tiba ke Madinah diserang, diperang, diuji. Ujian berat konsekuensi dari berhijrah. Sebagian sahabat mau berhijrah, mau hijrah, hartamu tinggalkan semua. Ambil tuh harta, pergi berhijrah. Lihatlah Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya, pergi hijrah, duit langsung habis ludes. Jadi miskin mendadak. Dia balik syirik? Enggak, sabar. Lihatlah Abu Salamah dan Ummu Salamah serta anak mereka Salamah ketika hendak berhijrah. Mau berhijrah dipisahkan. Abu Salamah suruh hijrah, kemudian Salamah ditarik anaknya sampai lepas tangannya. Ummu Salamah tidak boleh berhijrah sama kerabatnya. Kerabatnya semuanya musyrik, akhirnya ditahan. Sampai dia setiap hari menangis sampai setahun penuh atau hampir setahun, baru kemudian diizinkan untuk berhijrah. Sabar. Hijrah pasti ada ujiannya. Karena Anda sedang menempuh suatu ibadah yang sangat mulia. Maka ujian pasti berat dan makanya kita harus bertekad berdoa kepada Allah agar istiqamah. Ini sangat penting. Sudah berhijrah, ya Allah, kuatkanlah hatiku, kuatkanlah imanku. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kokoh setelah berhijrah, tidak goyang-goyang lagi. Dan saya katakan tadi, Nabi Adam alaihissalam bertobat, diampuni oleh Allah tidak? Diampuni. Tetapi dia tetap diberi ujian, Kita pikir di antara hikmah, saya kadang-kadang lihat benar ada teman berhijrah, dia dulu hancur kacau semua. Setelah dia berhijrah, Allah berikan dia musibah terus. Tapi saya bilang saya husnuzan. Tapi dia sabar. Ini untuk mungkin menghapus masa lalunya. Dulu terlalu parah dulu. Terlalu parah. Allah kasih musibah. Tapi dia sabar. Sabar, tetap beribadah, tetap ngaji. Ya, hidup sudah susah, tapi dia bersabar. Bisa jadi dalam rangka untuk menghapuskan masa lalu yang penuh dengan kezaliman. Bisa jadi. Ada orang masa lalu zalim sama orang. Zalim sama orang. Ngambil harta orang, nipu orang. Orang di alam hitam luar biasa ya, dalam kegelapan luar biasa. Ketika dia berhijrah, Allah punya cara yang terbaik buat dia. Ya. Maka dia harus memposisikan diri siap menghadapi apa? Ujian. Siap menghadapi ujian. Kemudian sebagaimana Nabi dan para sahabat diuji. Kemudian di antara yang harus dia yakini agar dia kokoh ketika berhijrah, Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang maknanya, "Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan lebih baik. Dan contohnya dalam Al-Qur'an banyak. Dalam hadis juga banyak. Meninggalkan satu karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara disebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika udhirada alaihi fil ashiyyi safinatul jiyad ya. Ketika Nabi Sulaiman di sore hari diperlihatkan kuda-kuda yang kuat berlari ya. Akhirnya dia asyik nonton pameran kuda, dia tidak sempat, ada yang mengatakan tidak sempat salat asar, ada yang mengatakan tidak sempat zikir petang. Hatta tawarat bil hijab, sampai matahari tenggelam. Dia kaget, ya Allah, matahari tenggelam, tidak sempat zikir petang atau tidak sempat salat asar sebagian ulama. Dia tahu dia salah karena lalai, karena keasyikan nonton kuda yang lari cepat. Safinatul jiyad, kuda yang indah. Apalagi kuda tersebut kalau sudah kuda kakinya berapa? 4 atau 3? Nah, kuda kakinya berapa? Kuda Semarang kakinya berapa? 4. Tapi kuda tersebut kalau sudah angkat satu kaki, dia lagi gaya, keren banget. Kuda itu kalau lagi angkat kaki satu, keren. Kalau kita angkat kaki satu, lucu ya. Tapi kalau kuda, dia lagi berdiri, satu kakinya diangkat, dia lipat, keren banget. Indah terlihat ya. Indah terlihat. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam terpesona dengan kuda-kuda tersebut, sampai mati tenggelam, dia lupa zikir. Dia mengatakan, rudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Fatafiqa massan bisuqi wal a'naq, maka dia sembelih kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda tersebut membuat dia lalai untuk ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah ganti apa? Maka Allah memberikan dia angin. Ganti dengan yang lebih apa? Baik.
angin, terbang kemana-mana, tidak perlu naik kuda, lembut, lebih enak daripada pesawat. Kalau pesawat harus boarding, angin tinggal duduk manis, pasukannya angin terbang dengan lembut, di atasnya ada burung-burung yang menutupi, kemudian berjalan kemana yang dia kehendaki. Allah ganti bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah gantikan dengan lebih baik. Ya. Sebagaimana sebagian ahli tafsir, meskipun tidak riwayat yang sahih, menyebutkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh Imra'atul Aziz yang dikenal dengan Zulekha. Kemudian dia nolak, akhirnya Allah selamatkan dia. Dia meninggal satu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagian ahli tafsir menyebutkan Israiliyah tapi tidak ada dalilnya, cuma sekedar ahli tafsir nyebutin. Setelah itu kemudian suami Zulekha meninggal, akhirnya sang raja memberikan posisi kepada Nabi Yusuf sebagaimana posisi suaminya sang Zulekha. Kemudian bagaimana kalau kau nikahi wanita tersebut yang sangat cantik jelita? Akhirnya ketemu lagi dengan siapa? Zulekha. Kemudian Zulekha kata Nabi Yusuf, kan begini bagus. Tidak seperti waktu itu haram. Kalau ini apa? Halal. Allah ganti dengan yang lebih baik dengan cara yang apa? Yang halal. Ya. Kalau dulu berzina, zina dengan istri orang, tidak benar semuanya. Ya, meskipun riwayatnya tidak ada riwayat yang sahih, tapi sekedar contoh ya. Kalau kita dengan sesuatu karena Allah akan ganti dengan lebih baik. Ya. Taib. Ini harus kita yakini hadis ini. Dan betapa banyak orang ya ketika dia yakin Allah ganti dengan lebih baik. Saya pernah ketemu seorang, saya pulang haji ketemu dengan dia. Dia bilang, "Ustaz, saya penjual tembakau. Kebun saya luas. Saya sadar gara-gara nonton video Ustaz. Rokok itu haram. Pokoknya saya terima aja lah, saya tidak protes. Langsung habis itu saya benar-benar totalitas, saya buyar, tidak ada lagi dagang tembakau, saya dagang yang lain. Alhamdulillah sekarang saya hampir tiap tahun haji. Subhanallah. Allah ganti dengan dagangan yang lebih lebih baik. Ya. Taib, yang perlu kita yakini, baik tersebut tidak mesti ekonomi lebih baik, tidak mesti. Bisa jadi Allah ganti yang lebih baik, maksudnya kebahagiaanmu, kau lebih bahagia, meskipun ekonomi pas-pasan, meskipun ekonomi agak susah. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Tapi yakinlah kalau kita ikhlas karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik, tidak mesti ekonomi kita. Bisa jadi kebaikan dari rezeki yang lain berupa keimanan, berupa kesabaran, berupa rajin untuk ibadah. Dibandingkan kita ingat tentang masa lalu kita yang kemudian hanya foya-foya, hanya buang-buang umur, hanya maksiat, tiap hari menghabiskan umur untuk maksiat yang kalau dibuka catatan amal kita sangat malu sekali kalau diperlihatkan pada hari kiamat kelak ketika kita bertemu dengan Allah. Sekarang diganti dengan banyak kebaikan. Tapi banyak orang-orang secara ekonomi juga diganti lebih baik. Saya juga ketemu kemarin seorang beberapa waktu ya ngisi, kemudian dia bilang, "Ustaz, saya pengen cerita spiritual saya." Silakan. Ceritanya dia kerja suatu perusahaan dan gajinya cukup besar. Kemudian dia ngaji, dia tahu riba itu hukumnya apa? Haram. Maka dia hentikan kerjaannya tersebut. Ketika dia berhenti dari kerjaan, Allah kasih dia sakit. Dia sakit. Sampai dia sakit, dia tidak bisa beraktivitas. Saya lupa sakitnya apa. Dia susah sampai dia cuma bisa baca Quran. Dia cuma bisa baca Quran. Selain itu dia nggak bisa. Ketika dia baca Quran, dia bertemu dengan ayat-ayat yang memberikan dia semangat untuk keimanan. Akhirnya dia pun sembuh dan dia tetap bertekad tidak mau riba. Dia bilang sama istrinya, barang yang kita punya kita jual. Kita jualan aja, dagang. Kalau kita nggak berhasil, kita pulang kampung. Sudah nggak usah di Jakarta, pulang kampung. Pokoknya kita totalitas. Dagang, gagal, dagang lagi gagal. Kemudian tabungan semakin habis. Subhanallah, di akhir dia sukses. Belum sampai dia bilang saya baru sadar, dia belum ada 2 tahun. Sekarang udah punya rumah gede, rumah besar, mobil Alphard, Masya Allah. Belum sampai 2 tahun. Ya tidak semua orang hijrah seperti itu. Halo Ustaz, saya dulu jual, sekarang saya jual donat Ustaz, nah apa-apa. Yang penting Allah akan ganti dengan lebih baik. Kalau tidak diganti dunia, diganti di mana? Di akhirat. Tapi pasti kau akan merasakan ketenangan daripada maksiat. Kemudian orang yang berhijrah,
yang perlu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Di antaranya hendaknya dia belajar. Hijrah itu perlu belajar. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ma'danil Arab, yaitu mana kabilah Arab yang terbaik, maka Rasulullah SAW berkata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faquhu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian ketika jahiliyah. Jahiliyah kalian dulu sebelum datang Islam, di antara ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada yang kabilahnya hebat, ada yang jagoan, ada yang dermawan. Tapi kalian tidak ada yang kenal Islam. Nah ketika Islam datang, kalian pun yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi juga terbaik ketika Islam dengan syarat. Idza faquhu, kalau faqih, kalau belajar. Maka hijrah itu, ya, orang berusaha untuk belajar. Jangan hijrah-hijrah doang. Belajar yang serius. Ya, belajar yang serius, belajar yang benar. Jangan cuma hijrah, cuma senang-senang, cuma pingin dekat ustaz, tapi dia tidak belajar. Ya. Akhirnya hijrah tapi ria, pamer. Jangan. Hijrah yang serius, ikhlas karena Allah. Kita sekarang mulai dari nol. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Sebagian orang hijrah tapi dia ingin tampil juga. Dia sudah, karena dia dulu terkenal, dia ingin setelah hijrah tetap terkenal. Hijrah belajar. Berarti kalau kau tetap aja ingin eksis sebagaimana sebelum hijrah, kau tidak totalitas. Tapi hijrahmu karena duniawi, masih ragu-ragu. Demikian juga kita da'i, kalau ada hijrah jangan juga kita kemudian buat dia, nanti dia imannya enggak kuat. Kalau kita dai jangan orang kita pamerkan dia, kasihan dia juga kadang-kadang enggak kuat, kemudian ria, dia ujub, kan kasihan. Kita suruh belajar. Enggak usah dia harus selalu tampil. Memang sebelum hijrah suka tampil, setelah hijrah pun kita tampilkan. Kasihan dia. Dia baru mau belajar, kita sudah suruh tampil, nanti dia kalaupun dia punya ilmu kadang-kadang dia ria, ujub dan macam-macam. Kasihan. Kita ingin ajar dia, kamu hijrah karena Allah, belajar yang benar. Tapi kita perhatikan. Tapi tidak usah kita tampilkan sehingga dia sendiri tidak kuat menahan hal tersebut. Maka kalau hijrah, kata Nabi, idza faquhu, harus belajar yang benar. Serius belajar agama, menata kembali wawasan tentang agama sedikit demi sedikit. Bukan sudah hijrah kemudian senang-senang. Yang berikutnya, kalau sudah hijrah, jangan menampilkan juga masa lalu yang buruk. Kita kan kalau punya masa lalu yang buruk, kita sembunyikan, tidak boleh. Rasulullah larang. Tidak, kecuali ada maslahatnya. Maslahatnya untuk motivasi orang enggak apa-apa. Seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam, dia cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia mencari kebenaran. Ya, seperti mungkin ada sebagian kawan yang mungkin dulu pernah menjadi pemusik terkenal, kemudian dia ceritakan bagaimana rusaknya dia ketika musik, supaya orang mengambil pelajaran, karena yang berbicara bukan orang yang tidak ahli. Saya dulu ahli musik dan saya bicara tentang pengalaman hidup saya, maka orang biar tahu mengambil pelajaran. Ini nggak ada maslahatnya. Tapi kalau nggak ada maslahatnya ngapain ya? Bahkan bangga dengan, oh saya dulu tipu-tipu orang banyak, ngapain dibanggakan? Atau masih punya tato, masih kelihatan tatonya, ngapain kau hijrah kau masih lihat apa? Tato dibuka gambar cewek, banci kamu. Maksudnya ngapain pamer tato lagi? Udah kamu berhijrah serius. Bukan untuk pamer-pamer kau dulu bajingan, ngapain? Sebisa mungkin kau sembunyikan. Ya. Hijrahnya masih ada kandungan ria-ria, pengen pamer-pamer. Jangan, orang seperti mudah tunggal, mudah jatuh. Ya. Makanya kita dai harus ngerti akan hal ini, jangan kita spekulasi dengan mereka orang seperti ini ya. Karena banyak orang yang kemudian terjungkal kembali. Maka jangan pernah pamer-pamer masa lalu kita yang buruk ya. Kalau kita cerita ada hal yang bermaslahat, maka kita cerita. Kalau tidak ya, maka jangan pernah kita pamer masa lalu kita yang buruk. Nanti kita bisa kembali kepada masa lalu. Kemudian ketika berhijrah ya, dia berusaha mencari rezeki yang halal semampu dia. Berdoa kepada Allah. Mungkin setelah dia tadi hijrah dari rezeki yang haram ya, maka dia menangis minta kepada Allah salat malam, insyaallah Allah akan kasih solusi.
Karena Allah berfirman, "Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih apa? Solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu pasti. Tinggal kita takwa atau tidak. Maka seorang berjuang salat malam, berdoa kepada Allah, menangis, berbulan-bulan minta kepada Allah, pasti ada solusi. Bilang, ya Razzaq, Mahai memberi rezeki. Aku meninggalkan rezeki karena Engkau ya Allah rezeki yang haram. Gantilah dengan rezeki yang halal. Minta kepada Allah Subhanahu dengan penuh keyakinan. Mudah bagi Allah untuk memberi rezeki siapa saja. Maka minta kepada Allah. Suatu saat insya Allah dan pasti Allah akan bukakan rezeki buat seorang yang demikian. Tiap malam dia bangun, dia ketuk pintu. Tiap malam dia ketuk pintu. Tiap malam dia ketuk pintu. Sepertiga malam terakhir orang semua sedang tidur, dia bangun merengek-rengek ketuk pintu Allah. Suatu saat pintunya akan dibuka. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Ya. Taib. Perbanyak ibadah ya, perbanyak ibadah karena Allah sudah menjamin siapa yang beriman dan beramal soleh pasti tidak gelisah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh laki atau wanita dan dia beriman, maka akan kami berikan dia kehidupan yang bahagia. Dia pasti bahagia jika dia benar imannya. Jika benar takwanya, jika dia beramal saleh. Orang hijrah mulai dia menata dirinya beramal saleh. Karena sudah lama bertahun-tahun dia dalam kegelapan. Maka ini kesempatan bagi dia untuk perbaiki diri, ya. Jangan hijrah kemudian masih senang-senang. Oke lah mungkin, tapi ada tahapan. Ada orang hijrah tapi senangnya masih jalan-jalan terus, foya-foya terus ustadznya juga memfasilitasi. Kapan dia totalitas begini? Masih suka happy-happy, masih suka dilihat orang, jadi perhatian orang. Ngapain seperti itu? Ya boleh, tapi kita ngarahin, jangan gini terus. Jadi pingin hijrah, tapi pingin kesenangannya tetap legal. Maksudnya, jangan begitu. Kita yang dai kita arahkan. Jangan kita malah melegalkan kesenangannya, ya. Akhirnya malah dainya yang diajari untuk bisa senang-senang sama dia. Ini repot, jangan. Kita punya amanah di hadapan Allah mengimbing orang untuk menjadi lebih baik. Ya mungkin secara bertahap benar, tapi jangan terus bertahan pada hal tersebut, harus naik pangkat. Lebih dekat kepada Allah, lebih meninggalkan perkara yang sia-sia, lebih zuhud kepada dunia. Bukan kemudian ngajarin, oh kamu hijrah, oh mobil mewah enggak ada masalah, silakan beli mobil baru. Jangan ngajarin foya-foya. Ini orang baru hijrah ya, kita pelan-pelan mulai kita ajar dia untuk semakin zuhud. Bukan malah kita terbawa hingga hijrah dia tidak pernah totalitas. Tanggung hijrahnya. Wallahu alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan. Semoga kawan-kawan kalau sudah berhijrah diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan gelisah baca Quran? Baca Quran, berdoa kepada Allah, insyaallah gelisah itu hilang. Jangan gelisah nonton film Korea, tambah gelisah ya. Gelisah baca Quran, zikir, berdoa, insyaallah gelisah itu hilang. Baca doa, Allahumma inni abdun ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta jal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Baca doa tersebut. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, ciptaan Engkau ya Allah, dan aku adalah putra dari hamba-Mu. Ayahku juga ciptaan-Mu. Aku adalah putra dari hamba perempuan-Mu. Ibuku juga ciptaan-Mu. Ubun-ubunku di tangan-Mu. Kau yang mengatur kebahagiaanku, Kau yang mengatur rizkiku. Madin fiya hukmuk, segala keputusan pasti berlaku kepadaku. Adlun fiya qada'uk, segala yang aku jalani pasti keadilan darimu. Kau tidak mendolimi siapapun. Maka aku mohon kepada Engkau dengan bertawasul dengan seluruh nama-Namu yang terindah yang Kau turunkan ke dalam Al-Quran, atau Kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, malaikat atau nabi Kau ajarkan, atau Kau sembunyikan dalam ilmu gaib-Mu. Aku bertawasul dengan nama-Namu yang indah semuanya tersebut agar Kau menjadikan Al-Quran adalah penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, penghilang kegelisahanku dan penghilang kesedihanku. Insyaallah hilang. Jangan kemudian lagi gelisah, telepon kawan-kawan lama, ayo. Nah ini tambah gelisah. Jadi kalau hijrah totalitas. Memang tidak bisa langsung, tapi bertahap. Bertahap. Tidak juga langsung kenceng terjungkal. Pelan-pelan, semuanya pelan-pelan.
pelan-pelan. Demikian saja, saya ada acara selanjutnya, ya nanti ada kajian lagi, khawatir terlambat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.